Shalom anak-anak muda, berjumpa kembali di ibadah hari Sabtu sore hari ini. Kita bersyukur kalau kita boleh ada sampai saat ini, kita boleh masuk di bulan yang baru. Semua karena kasih-Nya Tuhan, karena kebaikan-Nya Tuhan di dalam kehidupan kita. Sore hari ini sebelum kita mau menaikkan pujian dan penyembahan kita mau sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan, pimpinan, kasih, penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau baik, Engkau sangat baik Tuhan bagi kami. Sore hari ini Tuhan, kami anak-anak muda-Mu mau buat memuji, menyembah Engkau, meninggikan nama Engkau. Biarlah setiap pujian penyembahan yang kami naikkan, itu semua menjadi kesukaan bagi Engkau. Bagi anak-anak muda yang siap buat memuji Tuhan, mari sama-sama dengan saya katakan, amin. Mari anak-anak muda, sore hari ini kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita mau sama-sama meninggikan nama Dia, sebab Dia yang layak terima pujian, Dia yang layak ditinggikan dan diagungkan. Mari sama-sama katakan, bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Katakan Dia satu-satunya penebus, amin Tuhan. Penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Kami percaya Tuhan, Kau perlindungan dan pengharapan bagi kami. Kami mau bersorak-sorai lebih lagi Yesus. Mari katakan dengan semangat, bersorak-sorai, yes. Muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Mari sama-sama kita mau tepuk tangan di atas kepala kita yuk. Kita mau katakan, Kau perlindungan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kau kekuatan bagi kami Yesus. Kami mau meninggikan Engkau. Kami mau bersorak bagi nama-Mu Yesus. Haleluya. Mari katakan, param pam 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 pam, param pam 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 pam, param pam 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 pam.
Tuhan, buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu yang gak pernah habis-habisnya di dalam kehidupan kami, Tuhan. Sore hari ini Bapa, kami anak-anak muda-Mu datang, Tuhan. Kami mau membuka hati kami. Kami mau membuka hati kami lebar-lebar, Tuhan, supaya Roh-Mu bekerja di dalam kehidupan kami. Supaya hidup kami, Bapa, selalu dipimpin oleh Engkau, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Mari sama-sama katakan, bila Roh-Mu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah tuh hati yang terbuka. Bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Inilah waktu-Mu, Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Mari kita mau angkat pujian ini lebih sungguh lagi. Kita mau sama-sama katakan bila karya Tuhan bekerja. Setiap hati yang keras dia lembut.
Mari kita berdoa di dalam Tuhan. Tuhan Bapa, di dalam nama Yesus, hamba bersyukur buat sore yang indah ini, buat kesempatan, buat hidup, dan buat momen yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami semua. Kami boleh pilih waktu yang terbaik untuk datang kembali di hadirat Tuhan, mendengar dan mempelajari kebenaran firman Tuhan yang akan kami lakukan dengan setia di dalam pertolongan Roh Kudus. Urapi kami semua Tuhan, dan adik-adik hamba yang hadir di dalam ibadah kami kali ini, biarlah sungguh apa yang kami pelajari itu sungguh-sungguh jadi rema, menjadi kekuatan, dan menjadi hal yang kami kerjakan dan lakukan dengan setia di dalam pertolongan Tuhan. Urapi anakmu yang hanya anak karena oleh kasih karunia diizinkan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapi setiap adik-adik hamba dan teman-teman yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, biar ini menjadi kekuatan, ini menjadi fondasi buat kami untuk kami melangkah di dalam kehidupan kami. Kami berjalan dengan kuat karena kami tahu Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat sore yang indah ini. Kami siap belajar kebenaran firman Tuhan di dalam pertolongan-Mu. Di dalam satu nama yang ajaib, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua siap belajar kebenaran firman Tuhan. Haleluya Bapa. Amin. Shalom. Teman-teman semuanya dikasih dalam Tuhan, apa kabar? Saya yakin kita semua di dalam kondisi yang sehat dan baik. Dan saya percaya di dalam kekuatan dan pertolongan Tuhan, kita sanggup melewati segala sesuatu. Betul, ada firman Tuhan mengatakan, segala sesuatu dapat kita tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Oleh karena itu, mari kita kembali kepada source. Mari kita kembali kepada sumber. Sumber yang kita pegang di dalam kehidupan kita, yaitu firman Tuhan sendiri. Hari ini, saya diberikan satu tema tentang self-awareness. Dan saya bertanya-tanya dalam hati saya. Waktu saya dihubungi oleh Kevin, saya berpikir self-awareness ini apa yang mau disampaikan ya? Kenapa ayatnya itu harus berbicara tentang mawas diri? Tapi pada akhirnya saya paham. Saya coba searching di beberapa sumber di internet, saya menemukan beberapa hal yang menarik, dan saya coba searching di dalam firman Tuhan. Dan ada hal-hal yang memang mungkin perlu kita untuk pahami bersama, dan kita perlu mengerti sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita bicara self-awareness, itu adalah bagaimana seseorang sanggup memandang dirinya dengan segala kelebihan dan kekurangannya dengan baik. Tetapi yang orang nggak sadar, self-awareness itu tidak hanya bicara internal self-awareness tentang diri sendiri, tetapi ada yang namanya external self-awareness. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus paham, ada yang namanya internal self-awareness dan ada yang namanya external self-awareness. Internal dan external self-awareness tidak ditentukan oleh yang namanya IQ. Dan tidak hanya ditentukan yang namanya EQ. Jadi kita nggak bisa yang hanya mengandalkan intelligent quotient kita, kepintaran kita untuk mengontrol, nggak bisa. Jadi nggak bisa hanya mengandalkan bagaimana kita nahan emosi kita biar kita nggak marah, sehingga kita punya emotional quotient yang baik begitu ya. Tapi ada satu hal, orang juga percaya bahwa setiap manusia itu membutuhkan nilai SQ yang baik atau spiritual quotients. Sebagai anak-anak Tuhan, saya percaya bahwa seharusnya urutannya adalah bukan IQ dan EQ, tapi dibalik. SQ mengontrol EQ dan akhirnya akan menentukan IQ. Karena pada dasarnya, apa yang kita punya hari ini dan apa yang kita bisa kerjakan hari ini, semua itu semata-mata hanya karena oleh kemurahan Tuhan. Kembali kepada tadi, ada 2 poin mengenai self-awareness, yaitu ada internal self-awareness dan ada external self-awareness. Kita tahu ada penggolongan berdasarkan internal self-awareness tadi dan external self-awareness. Ada 4 golongan. Yang pertama kita sebut golongan itu seekers. Apa sih dok golongan seekers itu? Golongan seekers itu adalah golongan yang memiliki internal self-awareness-nya rendah,
dan kemudian mempunyai external self awareness-nya juga rendah. Golongan seekers ini dia nggak pernah nemuin tuh apa yang menjadi kekurangan dia nggak pernah mau cari apa yang menjadi tujuan hidup dia terus berputar di dalam pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab. Dia tidak mau dengar orang-orang di sekeliling dia karena external self awareness-nya juga rendah. Sehingga orang-orang seekers ini cenderung menjadi kelompok orang-orang yang frustasi, orang-orang yang stagnan, orang-orang yang tidak pernah berhasil dalam hubungan karena dia nggak paham diri dia nggak paham orang lain, dia jalan sendiri, dia nabrak ke kiri, dia nabrak ke kanan, dia kerja sama orang, dia ribut sama orang, dia bikin teamwork, dia ribut sama timnya, dia kerjain segala sesuatu nggak pernah beres kayaknya. Kelompok ini adalah kelompok seekers, di mana dia mencari dan dia nggak dapet. Jadi dia mempunyai internal self awareness yang rendah, external self awareness yang rendah, ISA dan ESA rendah. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang disebut introspektor. Artinya dia mempunyai internal self awareness-nya tinggi. Dia sering introspeksi diri dia, tapi fokus yang dia kerjakan itu cuma buat diri dia. Dia cuma pikirin diri dia cuma pikirin apa yang dia perlu, dia cuma pikirin tujuan hidupnya dia. Dia nggak peduli orang-orang sekeliling dia nggak peduli apa pendapat orang, dia nggak peduli di mana dia hidup, dia nggak peduli di mana dia melakukan kegiatan. Yang dia pedulikan hanya diri dia. Dia hidup di dalam dunianya sendiri. Orang-orang yang disebut golongan introspektor ini, dia mempunyai ISA yang baik tetapi punya ESA yang tidak baik atau rendah. Sehingga golongan-golongan ini cenderung menjadi golongan-golongan yang terkucil dan hanya fokus pada diri sendiri. Ujung-ujungnya sama, mempunyai komunikasi yang tidak baik dengan golongan orang-orang di sekitarnya. Dan golongan yang ketiga itu adalah yang disebut pleaser atau menyenangkan orang lain. Dia mempunyai internal self awareness yang rendah tetapi punya external self awareness yang tinggi. ISA-nya rendah, ESA-nya tinggi. Artinya apa? Dia berusaha untuk bisa menerima pendapat orang, menyenangkan orang lain, baik untuk menyenangkan tujuan dia pada akhirnya maupun untuk menyenangkan orang lain. Dia nggak pernah tahu apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan dia secara spesifik. Golongan orang-orang ini pada akhirnya akan terjebak di dalam pusaran yang tidak pasti dalam kehidupannya. Dan yang terakhir, inilah yang seharusnya anak-anak Tuhan pegang, di mana anak-anak Tuhan mempunyai internal self awareness yang baik dan external self awareness yang juga baik. Orang-orang yang mempunyai awareness atau mempunyai golongan aware ini mempunyai satu pandangan hidup yang solid, yang pasti. Karena dia tahu apa yang menjadi limitasi dia, apa yang menjadi panggilan dia di dalam Tuhan. Dan dia tahu bagaimana dia harus berkomunikasi dengan orang-orang sekeliling dia. Dan dia mempunyai kerendahan hati yang siap untuk menerima masukan dari orang-orang di sekeliling dia yang memandang terhadap diri dia. Kadang-kadang kan gini, kita itu memandang baik diri kita tanpa peduli apa yang orang bilang tentang diri kita. Kadang-kadang kita cuma peduli amat kata orang, yang penting saya suka, yang penting saya jalan, yang penting menurut saya benar. Hei, hati-hati, yang penting bukan apa kata lu benar, yang penting apa kata Tuhan benar atau tidak. Itu yang perlu kita garis bawah. Orang-orang yang mempunyai ISA yang baik dan ESA yang baik, sudah barang tentu seharusnya mempunyai telinga yang baik mendengarkan apa yang menjadi kata-kata Tuhan dan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kalau kita mau bertanya pada diri kita, jadi Dok, kalau kita pengen mempunyai self awareness yang baik harus seperti apa? Ya sebenarnya idealnya kalau kita benar-benar termasuk golongan orang yang mempunyai self awareness yang baik, kita harus masuk pada golongan yang aware tadi, mempunyai ISA yang baik dan ESA yang baik. Untuk mempunyai ISA dan ESA yang baik, jawabannya cuma satu. Apa itu? Bergantung pada firman Tuhan. Mengerti, merenungkan, dan jangan lupa, garis bawah, melakukannya dengan setia. Itu ada satu hal yang tidak boleh dipisahkan. Kita tidak hanya sebagai pembaca firman Tuhan, perenung firman Tuhan, tapi kita adalah pelaku-pelaku firman. Katakan amin. Amin, teman-teman semua. Kita adalah pelaku-pelaku firman. Karena iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Kalau kita beriman dan kita percaya bahwa Alkitab ini adalah tulisan yang diilhami oleh Allah sendiri, ini adalah firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah, ini penuh kuasa, lakukan dan kerjakan, jangan ditawar. Ini bukan sesuatu yang ditawar, ini sesuatu yang harus dilakukan. Oleh karenanya, kita semua ini adalah orang-orang yang seharusnya menjadi orang-orang yang aware kalau kita mengandalkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan.
Betul? Nah, sekarang kenapa firman Tuhan ini bisa membuat kita menjadi orang-orang yang aware, membuat kita menjadi orang-orang yang mampu mawas diri dan mengontrol diri? Karena dalam firman Tuhan ada nasihat, ada didikan, ada teguran, ada peringatan, ada contoh kasus yang kita bisa pelajari bersama, yang kita bisa lihat menjadi panduan hidup kita. Gak perlu kita mengulang kesalahan yang sama. Gak perlu kita harus tahu lubang itu dalam sampai kita harus jatuh dulu. Gak perlu kita harus tahu jatuh ke jurang itu bisa bikin kita mati. Kita perlu melihat, membaca dan memahami, patuhi, maka kita akan selamat. Contoh ya, kalau kita mau pergi ke Jakarta gitu, kan kita mau pergi ke Jakarta tuh harus tahu jalannya mau kemana, rambu-rambunya kemana, melangkahnya kemana. Kalau kita mau mengenal Tuhan dan kita mau pergi ke surga bersama dengan Tuhan, kan rambu-rambunya ada di sini. Kenali, patuhi rambu-rambunya. Naik mobil nggak pakai rambu-rambu, nggak diikutin aja ditilang. Kalau kita salah jalan aja nyasar nggak sampai ke tujuan. Apalagi hidup kalian. Hidup kalian tuh lebih penting daripada cari jalan pakai mobil. Kalau cari jalan pakai mobil salah, kita kan bisa balik lagi, benar nggak? Kalau hidup kalian salah pilih, gimana? Kalau kalian salah pilih sekolah, mau gimana? Kalau kalian salah pilih pekerjaan, kalian mau gimana? Kalau kalian salah pilih pacar dan pasangan hidup, kalian mau gimana? Kalau kalian salah memilih dalam kehidupan kalian, mau gimana? Kamu harus tahu apa yang menjadi keinginannya Tuhan di dalam kehidupan kalian. Harus aware kalian. Sehingga kalau kamu masuk ke dalam golongan yang aware, firman Tuhan itu akan menjaga kalian ada di dalam koridor, tidak keluar. Dan kamu akan berjalan dalam rencana Tuhan. Dan kalau kamu ada di dalam rencana Tuhan, percaya Tuhan pasti jagain. Tuhan gak pernah gak jagain. Tuhan selalu ada. Bahkan kalaupun kamu melangkah keluar, mohon ampun, berdoa Tuhan akan bawa kamu kembali ke dalam tujuan yang sempurna. Yeremia 29 ayat 11 berkali-kali saya sampaikan bahwa Tuhan mempunyai rancangan masa depan yang penuh harapan buat kita. Bukan rancangan kecelakaan, rancangan yang baik buat kita semua teman-teman. Rancangan yang menguatkan, rancangan yang memberikan masa depan yang indah buat kita. Kita harus paham, kita harus sadar kita ini anak-anaknya Tuhan. Kita ini biji matanya Allah sendiri. Imamat yang rajani. Kita dipanggil jadi leader bukan follower. Kita menjadi leader bukan follower. Karena di dalam Tuhan kita sanggup mengerjakan segala sesuatu. Karena ada Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Tadi saya sampaikan kalau kita buka ya teman-teman. Kita baca bareng-bareng di Roma yang ke-12 ayat yang ketiga. Saya bacakan ya. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tapi hendaklah kamu begitu rupa sehingga kamu menguasai diri, catat, menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Pikirkan apa yang memang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Kuasai diri kita. Alkitab dan firman Tuhan ini memberikan rambu kepada kita untuk kita gak keluar dari koridor. Karena seringkali kita itu merasa benar menurut pikiran kita teman-teman. Yuk kita buka Amsal ayat yang pasal yang ke-14 ayat yang ke-8 bicara begini. Mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik, tetapi orang bebal ditipu oleh kebodohannya. Seringkali kita ini gak sadar, kita ini ngerti jalan kita gak sih sebenarnya gitu ya. Tapi kalau kita paham jalan kita dan kita tahu kita mau kemana, kita gak akan pernah tersesat dan terperosok. Oleh karena itu Amsal bilang mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik. Kalau kita tahu jalan kita itu kita cerdik, kita gak akan salah jalan. Tetapi orang bebal ditipu oleh kebodohannya. Saya mau tanya, seberapa pintar kita bisa tahu jalannya kita kalau bukan Tuhan yang kasih tahu dalam hidup kita harus kemana. Seringkali kita terlalu merasa pintar sendiri. Saat kita turun tangan dan kita ngerasa tahu untuk menentukan segala sesuatu yang Tuhan angkat tangan. Tapi saat kita rendah hati duduk di bawah mencari wajah Tuhan, angkat tangan sama Tuhan, Tuhan turun tangan buat kita. Bukan itu yang kita mau teman-teman. Tuhan jadikan kita lebih dari seorang pemenang. Karena bukan kita yang perang, Tuhan yang perang gantikan kita. Tuhan yang buka jalan di depan kita. Tentu ada bagian yang harus kita kerjakan. Tapi percayalah, tempatkan Tuhan pada porsinya sebagai Allah Juru Selamat dalam kehidupan kita. Berjalan di depan kita. Jangan dahului Tuhan. Jangan berjalan di belakang Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Sehingga kamu gak akan terperosok teman-teman. Yang kedua, firman Tuhan, Alkitab itu juga memberikan kita karakter yang baik.
Gimana bisa? Kalau di dalam firman Tuhan yang kamu baca nanti teman-teman di pengkhotbah, di Amsal, ada begitu banyak nasihat buat kita. Itu mengubahkan banyak hal. Itu akan mendorong kita untuk bisa mengontrol diri dengan baik. Sehingga karakter-karakter yang tercermin dalam firman Tuhan, yaitu karakter Kristus sendiri, harusnya ada dalam hidup kita. Karena Kristus di dalam kita dan kita di dalam Kristus. Harusnya karakter Kristus itu tercermin dalam hidup kita. Nah, kalau karakter Kristus yang terimpartasi dalam hidup kita, masakah karakter kita tidak menjadi karakter yang baik? Coba kita introspeksi hari ini. Sudahkah kita menjadi berkat buat orang-orang di sekeliling kita? Sudahkah mereka memandang bahwa kita ini cukup baik? Bahwa kita adalah orang yang punya integritas, yang memegang segala sesuatunya pada porsinya, melakukan dengan setia apa yang menjadi panggilan kita. Dikasih pekerjaan, dipercaya melakukan sesuatu, kerjakan dengan baik. Jangan sampai kita anak-anak Tuhan melakukan pekerjaan malah jauh lebih buruk dan tidak bertanggung jawab, mencari-cari alasan, kabur dari apa yang menjadi panggilan. Lebih buruk daripada orang yang gak kenal sama Tuhan. Kita bukan jadi kesaksian, kita malah jadi batu sandungan. Seharusnya, seperti yang tadi disebutkan, poin yang kedua, firman Tuhan ini bukan hanya membentuk dan mengingatkan kita. Firman Tuhan itu memberikan kita karakter yang baik karena kita memiliki Kristus dalam hidup kita. Yang ketiga, firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk kita sadar kita ini manusia berdosa. Dan kita harus bertobat karena kita sering melakukan dosa baik sadar maupun gak sadar. Tanpa pertolongan Tuhan tidak ada seorang manusia pun dibenarkan. Kita bisa dibenarkan dan selamat hanya karena oleh pengorbanan Tuhan yang kayu salib. Oleh karena pertolongan Tuhan kita bisa menghadapi hari demi hari kita. Adalah terlalu arogan dan sombong kalau kita tidak mencari Tuhan di dalam kehidupan kita dan setiap waktu yang kita lewati. Cari Tuhan ya teman-teman, berjalan sama Tuhan. Kalau ada salah, kalau ada dosa, jangan lebih menjauh dari Tuhan. Cari Tuhan, mendekat, pegang kakinya Tuhan. Minta ampun, berbalik dari jalan kita yang salah. Ingat, pada saat kita berdosa bukan Tuhan menjauh dari kita, tapi kita menjauh dari Tuhan, dan jangan lakukan itu. Saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka yang sembunyi dari Tuhan, dan Tuhan cari mereka. Di mana Adam dan Hawa? Mereka sembunyi karena mereka malu. Tapi sekarang saya mau bilang sama teman-teman semua, kalau masih ada hal yang gak benar, masih ada hal yang gak lurus dalam hidup kita, luruskan. Minta ampun. Tuhan setia. Tuhan sayang sama kita. Berbalik dari jalan kita. Minta pimpinan Tuhan. Di Kisah Rasul 3, teman-teman. Kisah Rasul 3, ayatnya yang ke-19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Tuhan itu baik dan setia. Kalau kita sadar, kalau kita bertobat, dosa kita dihapuskan. Dengan apa? Dengan darah yang mahal. Tapi apa iya kita akan mengulang dosa kita terus menerus, berulang-ulang? Jawabannya kan ya tidak, begitu. Oleh karena itu sadarlah, sekali berbuat dosa, cukup, jangan diulang lagi. Minta ampun dengan sungguh, jangan cuma di mulut. Hiduplah dengan berubah karakter dan budi di dalam pengenalan akan Tuhan sesuai dengan firman Tuhan ini. Jadi, tanpa firman Tuhan, teman-teman semua, bisa bayangkan, apa kita bisa jadi orang-orang yang aware, punya Isa yang baik dan Esa yang baik? Jawabannya kan tidak. Kita butuh firman Tuhan, kita butuh Tuhan sendiri, kita butuh Roh Kudus. Sehingga kita bisa berjalan dan menjadi orang-orang yang aware. Tanpa firman Tuhan, kita bisa terjebak pada keretakan hubungan antar personal. Kita kerusakan gambar diri, kita nggak tahu kita kemana kita harus melangkah. Kita nggak punya tujuan lagi. Jadi kalau seandainya kita melihat, bahkan kalau kita tidak punya satu pengertian dan pandangan yang benar dan dalam akan Tuhan, sangat-sangat bisa kita kehilangan arah hidup. Sangat-sangat bisa kita malah jadi iri hati sama orang. Sangat-sangat bisa malah kita membanding-bandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Yuk kita lihat di Matius 7. Di Matius 7, ayat yang ketiga dan kelima. Kita lihat di sini. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok dalam matamu? 5. Hai orang munafik, keluarkanlah dulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Amin. Kalau kita nggak punya firman Tuhan dan kita pegang kebenaran firman Tuhan, kita cenderung ngerasa diri kita paling benar. Kita cenderung ngerasa diri kita paling hebat. Kita cenderung ngerasa diri kita melakukan hal yang paling berjasa dan suci di mata Tuhan. Coba
belajar untuk melihat, belajar untuk mendengar suara Tuhan, belajar untuk fokus, belajar untuk bisa paham bahwa kita punya panggilan masing-masing. Panggilan kita itu adalah untuk berdoa dan memberkati kota, memberkati keluarga, memberkati orang-orang di sekeliling kita. Bukan menghakimi, bukan mengutuk, bukan ngomongin orang. Tapi kadang-kadang seringkali kita terjebak tanpa adanya firman Tuhan yang ingetin kita. Mudah sekali hubungan kita jadi rusak karena kita tidak sadar bahwa kita tidak dipanggil untuk hal yang demikian. Kita cenderung banding-bandingkan, kita cenderung untuk menghakimi orang, kita cenderung untuk ngurusin urusan orang, bukan urusan kita sama Tuhan. Beresin dulu urusan kita sama Tuhan. Jadilah berkat untuk urusan-urusan yang lain dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu salib bicara hubungan yang vertikal dan nanti akan berdampak pada hubungan yang horizontal. Kemudian kalau kita lihat, tanpa ada firman Tuhan, bisa orang awal? Nggak bisa. Malah justru itu akan meliding dia menuju kehancuran hidup. Kalau kita lihat di Amsal yang ayatnya pasal yang ke-16, ayatnya yang ke-25. Saya bacakan. Ada jalan yang disangka lurus tapi ujungnya menuju maut. Saya ulang lagi nih. Ada jalan yang disangka lurus tapi ujungnya menuju maut. Kadang kita nggak sadar nih. Mungkin kita pikir jalan kita yang dipilih udah paling bagus. Tapi kita nggak sadar itu benar dan berkenan tidak di hadapan Tuhan. Tanya sama Tuhan. Bisa jadi kita sudah benar, meresponi dan berjalan sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Tapi seringkali kan kita nggak sadar, karena kita nggak pernah tanya. Benar teman-teman? Coba hari ini saya ingetin, kita tanya sama Tuhan. Berjalan nggak kita di dalam panggilan Tuhan? Berjalan nggak kita di dalam rencana Tuhan? Jangan keluar ya dari rencana Tuhan. Jangan keluar dari rencana Tuhan. Karena itulah yang terbaik dalam hidup kita. Kalau kita lihat Amsal yang 21. Amsal 21 ayatnya yang kedua. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Amin. Saya ulang lagi ya. Amsal 21 ayat yang kedua. Setiap jalan orang adalah lurus menurut siapa? Pandangannya sendiri. Menurut kita bagus, menurut kita. Itu namanya Isa kan. Kita menurut kita introspeksi, kita pikir wah itu benar gitu ya. Tapi ingat kita tuh perlu esa. Kita tuh perlu dengar apa kata pendeta kita, apa kata orang tua kita. Yang terutama, apa kata Tuhan. Kalau kita nggak mau dengerin orang tua sama pendeta kita, saya nggak yakin bener mau dengerin Tuhan. Karena Tuhan tuh kan nggak kelihatan, sampoin begitu. Tapi sekali lagi, walaupun dia nggak kelihatan, dia ada sama kita, dia dengar kita, dia tahu kita ngapain. Bertobat ya, bertobat ya. Tanya sama Tuhan, kemana saya harus berjalan Tuhan. Jadikan hidup saya berkat di dalam rencana Tuhan. Rencana Tuhan itu bukan berarti manggil kalian pasti jadi pendeta, bukan. Tapi Tuhan minta kalian untuk menjadi pribadi-pribadi dan saksi-saksi Tuhan yang berdampak dan powerful. Karena di dalam kehidupan kalian orang bertemu dengan Kristus. Karena dalam kehidupan kalian orang diberkati. Karena dalam kehidupan kalian perkataan kalian membangun. Karena dalam kehidupan kalian tindakan kalian itu menguatkan orang-orang di sekeliling kalian. Itulah saksi Kristus yang sejati, bukan yang lain. Dan tadi ayat yang B bilang, tapi Tuhanlah yang menguji hati. Saya ingat lagu lama teman-teman, saya nggak tahu teman-teman tahu atau enggak. Ujilah aku Tuhan. Ingat ya lagu itu ya. Ingat itu lagu lama. Kita harus uji hati kita setiap hari. Kadang-kadang kita nggak sadar. Begitu banyak dosa yang kita kerjakan tanpa kita sadari. Atau bahkan kita menyadari kita melakukan dosa dan kita menikmatinya, kita melakukannya terus. Minta ampun, berbalik dari jalan kita. Karena jawaban hidup kita cuma ada di dalam Tuhan. Dok, kasih kunci dong dok, begitu. Apa sih yang harus kita pegang supaya kita punya self-awareness yang baik? Saya katakan ada 4 poin mungkin. Yang pertama, itu adalah doa. Punyalah jam doa, berbicara sama Tuhan. Dia cuma sejauh doa. Berdoalah setiap waktu, setiap saat kamu mau berdoa, berdoalah. Dan setiap saat kamu tidak mau berdoa, berdoalah, berdoa. Yang kedua, baca firman Tuhan, renungkan. Karena apa yang dibaca orang, itu yang masuk ke sini. Dan mungkin nanti masuk ke sini. Masuk ke pikiran, masuk ke hati. Kalau kamu bacanya Trubus dan Tempo, yang masuk di sini adalah berita Trubus dan berita Tempo. Tapi kalau kamu baca firman Tuhan, setidaknya
Di dalam tidur kamu pun kamu akan ingat bagian firman Tuhan tersebut. Saat kamu bangun pagi hari kamu akan paham, ya betul Tuhan, saya bangun pagi ini semua karena berkat kemurahan Tuhan. Yang ketiga, sama baca firman Tuhan. Tuhan ingatkan sesuatu, Tuhan kasih rema. Saat kamu doa mungkin Tuhan ingatkan sesuatu, Tuhan kasih rema. Saat kamu kesaksian Tuhan ingatkan sesuatu, Tuhan kasih rema. Yang ketiga poinnya adalah taat ya, kerjakan. Apa yang Tuhan katakan itu ya dan amin, bukan buat diperdebatkan dan ditawar-tawar. Kalau Tuhan minta tinggalkan ya tinggalkan. Kalau Tuhan minta ampuni ya ampuni, gak pakai tapi. Kalau memang Tuhan minta rilis ya rilis, gak pakai tapi. Jangan bandel ya, taat. Yang keempat, harus mau jadi pribadi yang mempunyai Isa dan Esa, mau introspeksi diri sendiri dan mendengar masukan orang. Mazmur ya, tadi saya bilang ujilah aku Tuhan. Kita buka ya di Mazmur. Mazmur yang ke-26 ayat yang kedua. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku, selidiki batinku dan hatiku. Kalau lagu tadi lengkapnya, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Jiwaku tertuju padamu. Ingat ya teman-teman, kita harus menguji hati. Kita harus menguji batin kita. Kita harus berpaut sungguh pada Tuhan. Dan saya akan tutup dengan bagian firman Tuhan yang dititipkan kepada saya, yaitu terambil dari Yohanes yang ke-16 ayatnya yang ke-13 dan ke-14. Saya baca ya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Nah, ini penting teman-teman semua. Amin. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi di dalam kehidupan kita, kalau kita tidak betul-betul menyambut kebenaran itu dan mendengarnya serta melakukannya, saya mau tanya, jadi apa yang kita dengar itu kan tidak menjadi rema dan berkat karena kita tidak lakukan. Jadi yang kita harus pahami saat kita mendengar, responi, kerjakan. Dan ingat baik-baik, kita itu perlu mau taat. Kenapa? Karena Roh kebenaran itu akan memimpin. Mimpin itu berjalan di depan, nuntun kita supaya kita paham, supaya kita mau berubah, supaya kita mau diarahkan. Pernah ngelihat ya, orang ngegiring orang lain sebagai pemimpin leader group. Dia akan berjalan di depan, dia angkat bendera tuh. Dia akan tunjukin ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Kita kan harus taat dengan rambu-rambu itu. Kalau kita nggak punya self-awareness yang baik, bagaimana kita bisa taat? Untuk sesuatu yang kelihatan aja kadang-kadang kita sulit. Apalagi untuk sesuatu yang mungkin orang nggak lihat. Jadi saya berdoa nih teman-teman. Melihat semua hal yang tadi kita ceritakan bersama, kebenaran firman Tuhan yang dinyatakan, sekali lagi, jangan kita berjalan di luar kehendak dan keinginan Tuhan. Kita harus menjadi pribadi yang punya introspeksi self-awareness yang baik. Kita harus introspeksi, kita harus punya internal self-awareness yang baik. Kita harus punya external self-awareness yang baik juga. Yang mana yang menjadi kontrol kita yang utama adalah firman Tuhan. Sehingga itulah yang mengubahkan keseluruhan kehidupan kita menjadi berkat buat orang-orang di sekeliling kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa, di dalam nama Yesus, anak-Mu selesai berbicara. Hamba berdoa Tuhan, biarlah sungguh berkat firman Tuhan ini terpatri dengan baik dalam hati dan pikiran kami semua yang mendengar kebenaran firman-Mu di hari ini.
Biarlah sungguh ini menjadi pimpinan di dalam kehidupan kami yang menuntun kami memahami seluruh kebenaran dan berjalan di dalam seluruh kebenaran tersebut. Biarlah firman Tuhan yang dibagikan ini sungguh menjadi remah, sungguh menjadi kekuatan, dan sungguh dilakukan oleh kami semua Tuhan. Pimpin adik-adik hamba ini, pimpin teman-teman hamba, pimpin kolega hamba yang mendengarkan firman Tuhan hari ini Tuhan. Biarlah sungguh Tuhan, kalau mereka saat ini sedang kesulitan, Tuhan bicara dalam hati mereka, sehingga mereka memahami bagaimana mereka harus keluar dari kesulitan mereka. Kalau di antara mereka ada yang sakit, hamba berdoa Tuhan, jamah pulihkan di dalam nama Yesus. Kalau hari ini mereka ada yang bergumul, mereka bingung, mereka takut, mereka meragukan jawaban Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus, nyatakan Tuhan, sehingga mereka boleh melihat betapa panjang, betapa lebar, betapa dalam, betapa luar biasanya jawaban yang Tuhan sudah sediakan bagi kehidupan mereka. Hamba berdoa Tuhan, biarlah mereka semua yang mendengar kebenaran firman-Mu juga Tuhan, Kau nyatakan mujizat-Mu dalam hidup mereka, sehingga mereka boleh melihat bagaimana Tuhan itu nyata sungguh di dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa juga Tuhan, biarlah sungguh pertolongan-Mu itu mengalir di dalam kehidupan pekerjaan adik-adik dan teman-teman hamba ini, sehingga mereka berhasil. Mereka boleh sukses dalam pekerjaan mereka, dan mereka menjadi saksi di mana mereka ditempatkan. Urapi Tuhan satu persatu, biarlah Roh Kudus yang berjalan, biarlah Roh Kudus yang menjaga kehidupan mereka, dan hamba percaya pertolongan-Mu nyata sungguh di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, anak-Mu selesai berbicara, menyerahkan segala kemuliaan, hormat, berkat, dan juga harapan untuk adik-adik dan teman-teman hamba ini hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah mereka menjadi berkat di mana mereka ditempatkan, di dalam satu nama yang ajaib, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu selesai berbicara dan berdoa. Haleluya. Amin.